Gregorius Ronald Tanur, anak dari politikus PKB yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti, divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Inilah gambaran sebagian besar masyarakat Indonesia melihat berita ini. Kok bisa sih seorang terdakwa yang sudah divonis hukuman tiba-tiba saja dibebaskan? Alasannya juga nggak masuk akal. Katanya hakim tidak menemukan bukti yang meyakinkan kalau terdakwa ini bersalah. Tapi kok bisa-bisanya sih tidak menemukan bukti? Padahal kan semua rekaman CCTV dan beberapa video menunjukkan semua perbuatannya. Duh, Paman Hakim, coba deh lihat lebih jelas dan detail lagi. Jangan kayak Sobat Otan yang punya pandangan kabur alias rabun. Kalian pernah dengar istilah rabun ayam gak sih? Itu loh, penglihatan kita akan kabur saat senja atau malam hari. Tapi ternyata istilah ini memang benar adanya. Ya kan Sob? Memang betul Tan, salah satunya adalah aku, si ayam. Makanya jangan heran kalau rabun senja dinamakan juga sebagai rabun ayam. Karena saat senja, penglihatanku menurun dan pandanganku sudah tidak jelas alias rabun. Hal ini dikarenakan mataku memiliki sel kerucut yang kurang berkembang, sehingga tidak sensitif terhadap cahaya yang sedikit. Kondisi ini membuat penglihatanku menjadi terganggu. Makanya saat senja aku lebih memilih untuk bertengger di atas pohon. Tujuannya apalagi kalau untuk menghindar dari serangan predator. Otan jadi curiga deh. Jangan-jangan Pak Hakim mengecek semua bukti-bukti ini saat senja kali ya? Jadi kurang jelas terlihat tuh. Tenang, gak usah panik. Mata siamang albino ini memang seperti ini kok. Sama seperti ayam, siamang albino juga memiliki kelemahan pada matanya. Jadi jangan suruh Sobat Otan ini ikut bantu cek bukti-bukti video yang ada ya. Karena salah-salah bisa kacau. Oh iya, ada yang tahu gak sih kenapa bola mata Sobat Otan ini gak bisa diam? Coba kasih paham Sob. Begini Tan, tak hanya mataku, tapi mata hewan albino lain juga tidak memiliki kemampuan untuk mengatur masuknya cahaya. Ini terjadi karena kurangnya pigmen pada mata kami, sehingga cahaya yang masuk jadi berlebih. Makanya jangan heran ya kalau mataku ini bisa mengalami rabun jauh ataupun dekat. Tapi walau begitu, mereka tetap bisa menemukan makanannya dengan mudah kok. Caranya bukan dengan melihat, tapi lebih menggunakan indera penciuman dan perabanya yang ciamik. Sob, ingat ya, kalau ada undangan untuk mengecek barang bukti, jangan diterima. Tapi kalau undangan makan, boleh ajak Otan sekalian. Gak cuma ayam dan siamang albino saja, tapi ada juga hewan di sekitar kita yang memiliki penglihatan buruk. Nah, ini dia yang kita cari. Siapa lagi kalau bukan si kucing? Faktanya, mata kucing mengalami rabun jauh loh. Apa ya Sob? Aku memang tidak bisa fokus pada objek yang jauh Tan. Jadi kalau mau melihat yang lebih jelas, aku harus lebih mendekat. Nah, kalau perbandingannya dengan manusia, aku harus melihat 5 kali lebih dekat agar bisa nampak dengan jelas. Wah, so pasti tuh kamu gak akan bisa jadi asisten pribadi Pak Hakim. Karena yang A bisa dibilang B, begitupun sebaliknya. Dan ini tentu sangat berbahaya dan bisa merugikan orang lain. Terus, apalagi nih keunikan dari mata kamu, Sob? Selain rabun, aku juga termasuk hewan yang buta warna, Tan. Jadi biasanya untuk membedakan mana makanan dan mana yang bukan, aku mengandalkan indera penciumanku. Otan tambahin ya, mitosnya Sobat Otan ini bisa melihat makhluk tak kasat mata loh. Apa iya Sob? Kalau bisa sekalian cek kodam Otan dong.
ternyata nggak cuma hukum aja nih yang bisa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tapi ternyata Sobat Otan ini juga nggak kebal tuh sama yang tajam-tajam. Walaupun ia bukan pejabat apalagi anggota dewan. Sudah tahu kan ia siapa? Yaps, benar. Ia adalah Siput. Sob, coba kasih paham. Kenapa tadi Otan menyebut kamu tahan terhadap yang tajam-tajam? Tajam yang bisa kukendalikan adalah benda, Tan, bukan hukum yang dilakukan oleh oknum. Coba perhatikan baik-baik ya teman. Aku bisa melewati cutter yang tajam ini tanpa tergores apalagi terluka. Benar-benar kebal hukum kamu, Sob. Kebal terhadap benda tajam maksud Otan. Bukan sulap, bukan sihir. Aku bisa melakukan ini karena memiliki lendir yang selalu melindungi tubuhku. Lendir ini membantu mengurangi gesekan antara kulit dengan permukaan yang tajam tanpa harus merasakan sakit. Lendir ini sebenarnya dihasilkan untuk memudahkanku saat berjalan, Tan. Jadi saat otot-otot perutku berkontraksi, aku bisa menggerakkan tubuhku saat meluncur di atas lendir ini. Dan yang menariknya lagi, ternyata Sobat Otan ini tidak memiliki saraf yang sensitif terhadap rasa sakit loh. Tapi mudah-mudahan saja kamu sensitif terhadap rasa keadilan, seperti Paman Hakim yang satu ini. Di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juli, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan... Nah, kalau hakim yang ini sih udah pasti disupport sama netizen. Karena menurut pengamat hukum, keputusan yang diambil sudah sangat tepat. Mantap deh Pak Hakim, bisa melihat satu kasus perkara dengan mata yang tajam. Jadi nggak ada deh tuh istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. BTW, ketajaman mata Pak Hakim melihat kasus ini sama seperti mata Sobat Otan yang juga tajam. Contohnya kayak yang satu ini nih, punya penglihatan super saat di udara. Untuk sobat yang satu ini, Otan rekomen deh buat bantu-bantu Pak Hakim untuk melihat bukti-bukti. Ya kan, Sob? Penglihatanku ini memang sangat tajam dan fokus, Tan. Karena ini sangat penting bagiku, terutama untuk menentukan penerbangan yang aman. Visibilitas yang baik juga bisa membantuku untuk bernavigasi, serta menemukan makanan saat terbang. Oh iya, mataku ini memiliki otot yang dapat mengubah bentuk lensa mata loh. Jadi kalau untuk penglihatan, gak usah diragukan lagi ya. Iya deh, iya. Otan tahu kok kalau kamu juga memiliki bidang pandang hingga 340 derajat. Jadi secara nggak langsung, burung ini bisa melihat hampir semua hal di sekitar tanpa harus menoleh. Bukan begitu, Sob? Gak cuma itu saja, Tan. Aku juga memiliki jarak pandang yang sangat baik hingga beberapa kilometer. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan, aku bisa langsung tahu, Tan. Wah, kalau ini sih fix. Kamu bisa langsung jadi asistennya Pak Hakim untuk membantu melihat kasus dari sudut pandang yang luas dan tajam. Mantul! Tenang. Walau matanya terlihat berputar-putar, tapi sebenarnya Sobat Otan ini memiliki kemampuan penglihatan yang super kece. Jadi nggak bakalan pusing deh tuh kalau melihat kasus-kasus perkara yang rumit. Hai Otan dan teman-teman, perkenalkan aku adalah Chameleon, si pemilik mata super. Mataku ini bisa berputar secara independen dan tidak bersamaan loh. Aku bisa mengamati dua adegan yang berbeda secara terpisah. Tapi tenang, aku juga bisa menggabungkan dua gambar tersebut di dalam otakku kok. Jadi nggak bakal ada yang kelewat. Karena kemampuanku ini, aku memiliki sudut pandang yang lebih luas dari sobatku si merpati, yaitu 360 derajat. Jarak pandangku pun cukup jauh, Tan. Bisa mencapai 5 hingga 10 kilometer. Teman, kalau ketajaman mata Pak Hakim digunakan untuk keadilan, nah ketajaman mata Sobat Otan ini digunakan untuk membidik mangsa. Betul sekali, Otan. Saat menemukan mangsa, mataku otomatis akan terkunci pada objek.
Kemudian kepalaku akan sejajar dengan mangsa agar lebih fokus. Selain itu, aku juga bisa memperkirakan jarak mangsaku, Tan. Sehingga peluang untuk tidak berhasil sangat kecil. Widih, mantap dan tepat sasaran, Sob. Caramu membidik sama seperti Pak Hakim yang sedang memecahkan kasus. Tajam dan tepat sasaran. Kalian memang luar biasa.